Begitu juga dengan empu. Empu mungkin saja akan membuat senjata itu, empu tidak mau tahu mau digunakan untuk apa. Tapi kan di sini empu sudah mengetahui bahwasanya pusaka yang empu buat akan digunakan untuk menghalangi kemaslahatan, Bu. Jadi ayo lampu, kita berjalan bareng-bareng. Tolonglah kita saling. Terima kasih banyak. Dirimu sudah mengingatkan saya akan tapi di sini. Sebuah tanggung jawab, sebuah kepercayaan yang sudah saya terima, yang sudah diberikan kepada saya. Apakah saya ini berhak untuk melanggar sebuah tanggung jawab itu? Apakah saya harus melanggar kepercayaan pelanggan saya itu? Karena di sini saya sudah menerima bayaran itu untuk membuat sebuah senjata. Sedangkan setahu saya, senjata yang dia gunakan, dia berasal dari kerajaan. Tentunya dia digunakan untuk menjaga atau membela kerajaannya. Tapi kan malam ini empu sudah tahu ya. Saya sih tidak mengajarkan agar empu itu amanah. Tidak amanah ya. Sekuat apapun empu mendirikan sebuah amanah dan tanggung jawab, itu akan terasa indah jika tanggung jawab itu benar, Bu. Jika itu sudah tahu-tahu tanggung jawab empu untuk membahayakan, kenapa empu tetap mempertanggungjawabkan itu saja? Lepaskanlah, Bu. Saya tahu, manusia. Jika memang kau memberitahu sebelum Rangsang Jolang datang dan memesan senjata itu terhadap saya, mungkin itu dengan mudahnya saya akan menolaknya. Akan tetapi dia, Rangsang Jolang, lebih dahulu mendatangi saya dan memesankan senjata itu. Dan saya pun sudah mempersetujui apa yang dia inginkan. Seberapa banyak pesanan yang dia inginkan, manusia. Jadi saya sudah menerima bayaran itu. Dan saya pun sudah menggunakan bayaran itu untuk membeli sebuah peralatan yang diperlukan untuk membuat senjata. Bagaimana saya menghentikan atau memberhentikan kesepakatan yang sudah dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu dari pihak saya dan dari pihak Rangsang Jolang? Seperti ini saja, Bu. Modal yang telah diberikan untuk membuat pusaka itu, kami akan usahakan dikembalikan saja atau bagaimana? Saya tahu maksud dan niat kalian itu sangat baik. Akan tetapi, jika saya menerima hal ini atau menerima tawaran, di sini saya tidak bisa bertanggung jawab atas pilihan, atas jalan yang sudah saya terima atau sudah saya jalani. Lagi pula, janji saya sebelum saya menjadi empu, saya akan menjalankan atau menyelesaikan tugas saya, menyelesaikan pesanan saya sesuai dengan perjanjian yang telah diberikan sejak awal. Jika saya gagal menyelesaikan itu, saya akan berhenti menjadi empu selama-lamanya. Saya rasa empu adalah makhluk yang mulia. Saya rasa empu adalah makhluk yang bijak. Sudah tidak diragukan lagi. Tapi kenapa empu kalah dengan seekor semut? Dia berusaha keras membawa air walaupun dia sadar seberapa air yang dia bawa ketika untuk memadamkan api yang membakar di tubuhnya seseorang. Sedangkan ketika semut itu ditanyakan, kamu tidak ada gunanya, tapi semut itu dijawab, setidaknya saya berada di jalan yang benar. Apa kamu tidak berpikir seperti itu? Saya pun mengetahui cerita itu. Cerita semut yang membawa
setetes air untuk memadamkan napi yang ingin dibakar. Saya mengetahui itu, maka dari itu, sebisa mungkin saya mempertanggungjawabkan apa yang sudah saya jalani selama ini. Jika janji saya terhadap Tuhan itu diingkari, dan hanya dalam satu malam ini, berarti saya pun harus mempertanggungjawabkan semuanya. Karena dahulu saya berdoa terhadap Tuhan. Jika saya dapat hidup dengan usaha saya menjadi empu atau pembuat senjata ataupun pusaka, maka saya harus bisa menjalankan kewajiban saya untuk menyelesaikan semua pesanan itu. Dan seberusaha mungkin sekuat saya harus menyelesaikannya. Jika saya gagal sekali saja menyelesaikan pesanan itu, saya akan berhenti dengan sendirinya. Jika mungkin ini saya gagal untuk menyelesaikan pesanan dari Rangsang Jolang yang memberikan waktu 2 hari lagi, saya akan berhenti menjadi empu dan menyerahkan hanya yang mampu saya buat saja. Itulah janji saya. Janji bisa ditegakkan, janji bisa dijawab, tapi lihat dulu janjinya itu seperti apa. Janji yang memang begitu baik apa janji yang banyak mudaratnya. Kalau memang janji itu banyak mudaratnya, nggak apa-apa ditinggal. Saya rasa, menurut saya pribadi, janji saya terhadap Tuhan ini adalah janji yang sangat baik, yaitu saya menepati janji-janji saya terhadap pelanggan atau mereka yang sudah mempercayai saya, mengamanati saya untuk membuatkan mereka itu sebuah senjata. Dan saya sudah menjalankan ini berpuluh-puluh tahun dari zamannya saya itu lontang-lantung tidak mendapatkan sebutir nasi untuk saya makan. Kenapa takut dengan itu, Bu? Janin saja yang di dalam saya perut. Tahu, Kenapa harus takut, Bu? Saya tidak takut akan kelaparan, karena saya dulu sudah merasakan kelaparan yang sangat amat luar biasa. Akan tetapi berkat usaha dan berkat doa saya terhadap Tuhan, dan saya pun tidak mengingkari apa itu perintah Tuhan. Alhamdulillahnya Tuhan memberikan jalan melalui saya bekerja menjadi pembuat senjata ataupun pusaka ini. Maka dari itu saya tidak mau saya itu tidak mau mengkhianati doa saya sendiri terhadap Tuhan, yaitu mengingkari janji-janji saya terhadap Tuhan. Ya, jika memang empu tidak mau, bagaimana kalau empu ikut dengan saya saja? Saya akan tunjukkan sesuatu yang tentunya ini bermanfaat. Saya akan ikut dengan kalian. Akan tetapi saya harus menyelesaikan pesanan yang sudah dijanjikan ini terlebih dahulu. Sebentar, Bu. Itu bisa dikerjakan nanti. Tapi ini jauh lebih penting. Akan tetapi di sini batas waktu yang sudah ditentukan itu sangatlah mepet. Saya harus berusaha keras ataupun berusaha sebisa-bisa saya menyelesaikan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Walaupun nantinya di waktu yang sudah ditentukan saya itu gagal menyelesaikannya, saya akan berhenti dengan sendirinya untuk menjadi pembuat senjata ini. Jadi mohon maaf, saya harus menjalankan kewajiban saya terlebih dahulu, karena ini adalah salah satu janji saya terhadap Tuhan, dan saya tidak mau mengingkari janji saya terhadap Tuhan. Karena selama ini Tuhan telah memberikan saya segalanya,
Masa saya hanya menjalankan janji saya saja tidak mampu? Baiklah, Bu. Geser dari tempat itu. Enggak, Mas. Cepat. Siapa itu? Mohon maaf manusia, saya tadi membisikimu karena ada utusan dari Rasan Jolang menuju ke tempatmu, ke tempat empu. Saya takut sebelum kau pergi, dia sudah sampai di tempat itu. Maka dari itu, saya menyuruhmu untuk pergi dari tempat empu. Dan yang saya takutkan, empu akan menceritakan kepada pihak dari Rasan Jolang tentang apa yang kau inginkan terhadap empu tersebut. Tapi saya rasa karena empu tersebut